Sorotan publik tuh ada salah satu kasus serupa kayak gitu, tapi ini adalah berhubungan dengan budaya Chinese atau bahasa Chinese sekali. Konten dan konteksnya bercanda gitu. Dia kayak lu yakin mau ke Cina, emang bisa bahasa Cina. Nah, bahasa Cina itu diganti dengan merek-merek minuman. Bener banget. Tidak disponsori ya. Kita tidak disponsori ya tapi. Oke. Ya terus nanti kan dibalas sama si ceweknya gitu kan. Ternyata mungkin memang ada pandangan ya menurut dia mewakilkan kaumnya, kaum gua juga berarti seorang Chinese tuh rasanya ini menyinggung sekali ras kami gitu kan. Menurut gua di Indonesia ini kita udah nggak bisa mandang lagi. Lu jangan berpikir lu akan diperlakukan sebagai subjek lah menurut gua. 3, 2, 1, yuk. Halo e-commerce, selamat datang di podcast Sosial Dilema. Oke, nah mungkin buat teman-teman e-commerce yang belum tahu podcast Sosial Dilema itu apa, jadi kita bakal bahas terkait masalah-masalah yang menjadi dilema di kalangan masyarakat. Bener gak? Nah, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya kita mau ngenalin diri kita dulu deh. Bener banget. Gue Ahmad Gifari dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Nah, temen gue Dan gue Malik dari Ilmu Komunikasi 2018 juga. Nah. Jadi satu kelas ya? ya enggak sih. Enggak. Gue satu angkatan sama lu. Oke, tapi lu kayaknya nggak mau banget gitu ya sekelas sama gue. Karena lu sering ghosting cewek. Kalau gue enggak. Tapi kan nggak ada hubungannya sama lu ghosting. Lu harus belajar sama gue Oke, gitu. oke, siap, ampun. Oke. Gue soft boy banget gitu. Soft boy. Ya. Nah. Kalau gue hard boy gitu. Beda. Nah, di episode Sosial Dilema kali ini kita nggak berdua doang. Nggak berdua doang. Kita ditemenin oleh bintang tamu spesial. Tamu spesial kayak martabak ya, spesial. Martabak sekali. Nah, bintang tamu ini dari runner up Mr. Global Jawa Barat. Bener ya? banget. Please welcome Jordan Immanuel. Oke. Yoi, halo semuanya. Halo Jordan. Nah, for your information juga teman-teman, Jordan ini merupakan Chinese people juga ya. Karena ini nanti kita bakal bahas terkait dengan Chinese people juga. Jadi ada isu yang isu seru yang lagi viral yang kita bakal bahas berhubungan dengan ini ya. Oke. Jordan, kesibukannya apa nih saat ini? Ya sebenarnya sekarang gue masih kuliah sih. Nomor satunya kuliah, kerja ada, ngapain aja lah gue yang penting sibuk gitu. Nah, yang penting ngasihin cuan gitu ya. Iya betul lah. Kayaknya kelihatan ya muka-muka orang pekerja keras gitu ya. Kalau ini muka-muka. Aduh, jangan dong. Biasa. Ini Jordan kuliah di mana nih? Kalau gue sekarang lagi menjalani semester 4 di ITB sih. Jurusan apa nih? Jurusan teknik sipil. Wih, berarti calon-calon ini pejabat nih terkenal gitu kan. ITB tuh Soekarno, Ridwan Kamil gitu ya. Ini the next Ridwan Kamil. Tapi ini pejabat sekaligus fuckboy gitu ya. Gimana? Enggak. Ini soft boy juga. Orang baik kelihatannya ya. Mantap. Oke, Jordan, sebelumnya nama lengkap kamu apa nih, Jo? Jordan Immanuel gitu. Jordan Immanuel. Jadi kita manggilnya apa? Jordan, Joe atau apa? Immanuel. Ya Joe aja biar keren lah. Joe. Keren. Mantap. Keren banget lah. Joe Taslim. Oh, jadi rumah sakit Immanuel punya lu ya? Oh, dulu. Oh iya. Enggak, jangan ya. Bercanda aja. Cut. Jangan dianggap serius. Oke. Siap. Joe, lu main medsos kan ya? Main dong. Main. Pasti. TikTok main? TikTok pemerhati ya. Pemerhati. Kenapa gak mau disebut user aktif gitu? Nggak, soalnya gue gak bisa nari sih. Biasanya lihat ciwi-ciwi aja kayaknya. Nikmatin aja dari jauh. Maksudnya nikmatin informasinya gitu ya. Oke, jadi kebetulan banget nih Jordan salah satu orang yang aktif juga media sosial dan pengamat TikTok katanya Gif ya. Ya. Mungkin tahu kali ya tren TikTok terakhir ini kayak yang orang bikin jokes tentang bahasa-bahasa asing gitu. Itu tahu nggak sih, Jo? Tahu. Yang kayak lu mau ke Jerman, yakin bisa bahasa Jerman. Nah, si konten itu kayak langsung tiba-tiba ngomong bahasa Jerman tapi dengan konteks bercanda gitu. Ngerti nggak lu? Iya. Ngerti kan? Pernah tahu sih. Kayak misalnya atau lu pernah ke Spanyol ngomongnya bahasa pemain bola Spanyol gitu kan. Gitu. Despacito gitu. Iya, gitu. Oke. Seperti apalagi yang kayak yang jadi topik utama sekarang jadi sorotan publik tuh ada salah satu kasus serupa kayak gitu, tapi ini adalah berhubungan dengan budaya Chinese atau bahasa Chinese sekali. Ya. Itu gimana tuh?
Jadi ada satu publik kayak dia tuh biasa ya orang-orang biasa gitu, dia ngebuat konten dan konteksnya bercanda gitu. Dia kayak lu yakin mau ke Cina, emang bisa bahasa Cina. Nah, bahasa Cina itu diganti dengan merek-merek minuman. Bener banget. Padahal kan itu konteksnya minuman yang artinya pun mungkin pasti bagus ya, pemilik perusahaan memberi nama itu kan bagus. Kita kadang gua bingung gitu ya. Ya kok bisa apa ya istilahnya, atau mungkin jangan kita dulu yang ngasih pendapat ya, mungkin kita bakal bahas dulu dari pandangan Jordan dulu gimana nih Jo? Apakah Jo tersinggung kah atau sakit hati kah dengan konteks joke seperti itu gitu. Oke, berarti ya memang kemarin sempat viral juga sih ya tentang yang bahasa ya tau lah ya, yang futang. Itu boleh disebut nggak sih? Ya, sebut aja. Apa-apa ya. Apa-apa. Oke. Kita mungkin ya, kemudian tapi tidak disponsori ya. Kita tidak disponsori ya tapi. Oke. Ya, terus nanti kan dibalas sama si ceweknya gitu kan. Ternyata mungkin memang ada pandangan ya menurut dia mewakilkan kaumnya, kaum gua juga berarti seorang Chinese tuh rasanya ini menyinggung sekali ras kami gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau dari gue sih sebenarnya pendapat gue banyak dari berbagai sudut pandang bisa dipandang gitu ya. Cuman kalau secara general sih sebenarnya gue orangnya santai banget. Ya. Jadi, sans kayak di Pans ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan bicara soal apa ya, gue sejujurnya gue lihat dari sisi si cowoknya yang bikin konten sih gue santai aja. Gue lihat dari yang ceweknya sih sebenarnya emang gue santai aja. Mungkin karena emang gue orangnya santai. Jadi sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat dari ternyata respon dari yang lain juga kan, ternyata memang sebenarnya gue nggak tersinggung sih dengan pada dasarnya gitu. Gue sans banget lah dengan konten yang dibikin oleh si cowok. Ya gitu. cowok itu. Iya benar. Karena yang gue lihat tuh di komen TikToknya tuh malah dia yang balik dibully gitu sama teman-temannya juga gitu ya. Karena menurut gue apa ya? Maksudnya dia dalam konteks jokes itu dia terlalu baper menurut gue. Karena apa yang udah terjadi, maksudnya dari masalah bahasa Spanyol lah kah, dari bahasa Brazil misalnya, dari bahasa Inggris, dan dia nggak ada tuh dari orang Spanyol kayak sampai mempermasalahkan ini gitu kan. Maksudnya mungkin karena memang dia konteksnya orang Chinese gitu, mungkin merasa terdiskriminasi atau apa, kan nggak tahu juga. Tapi mungkin menurut gua ini terlalu berlebihan sih, menurut gua ya. Pendapat gua aja gitu. Oke. Nah, tadi disinggung oleh Gipa kayak terkait diskriminasi ya Gip ya. Oke, mungkin Jo juga pernah nggak sih ngerasa merasa didiskreditkan gitu ya, didiskriminasikan gitu oleh teman-teman, atau mungkin pernah ngerasa suatu hal yang ini rasis nih buat gua kayak gitu, pernah nggak tuh? Nggak tahu ya, mungkin sebenarnya pernah aja, cuman balik lagi sih kalau gua lebih ke sans itu mungkin ya. Mungkin gue santai aja sih kalau misalkan mereka mau ngejek atau misalnya mendiskriminasi beneran, atau ternyata mereka cuma bercanda aja. Gue sih happy aja sih pada akhirnya gitu. Benar banget. Asal ngerti gitu ya konteksnya gitu ya. Kalau misalnya mereka konteksnya cuma jokes ya kenapa harus marah gitu. Asal jangan berlebihan juga jokesnya. Kita juga harus membatasi itu kan. Oke. Jadi Jordan itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu pernah atau enggak gitu ya. Ya mungkin balik lagi sih, mungkin pernah aja ya. Pernah aja. Kayaknya. Cuman gue nggak pernah benar-benar inget dan benar-benar masuk dalam hati gue mungkin kayak gitu ya. Ya. Nah menurut Jo nih apa sih Sarah tuh? Gimana sih pandangan Jo Sarah tuh kayak gimana? Gitu? Jadi gini, sebenarnya kalau Sarah menurut gue ya itu sebenarnya Sarah menurut gue bahkan kita nggak pernah benar-benar bisa menilai juga sih, kecuali memang benar-benar nyata ya, kayak ada diskriminasi tertentu dengan tindakan tertentu yang udah benar-benar misalnya membuli atau kayak gimana. Cuman kalau kita posisinya di tengah-tengah nih antara mirip bercanda atau mirip serius gitu kan, ya itu balik lagi memang setiap orang punya apa ya, tendensi masing-masing lah dalam dirinya untuk kita atau mereka lebih tepatnya mau gimana sih tujuannya kayak gitu. Jadi ya tapi balik lagi kalau Sarah itu bisa dilihat dari dua sudut pandang menurut gue. Dari yang pertama memberikan si stimulusnya gitu ya, si bercandaannya atau apanya, dan yang kedua ya harus yang memberikan itu juga harus bisa mengerti nih yang nerima kira-kira bisa nerimanya kayak gimana gitu ya. Mungkin itu sih kunci dari mungkin setiap orang beda-beda juga gitu ya. Itu dia mungkin. Ada yang bisa nerima, ada yang bisa enggak gitu. Benar banget. Jadi mungkin ini relate sama skill komunikasinya mungkin ya. Jadi kayak kita harus tahu respon orang ketika kita ngomong itu bakal seperti apa sih? Iya, gitu. kita bisa nilai sendiri gitu. Kita harus bisa menilai orang itu tuh gampang baperan gak sih? Nah kayak gitu. Benar. Oke, mungkin tadi udah disebutin gitu ya kayak fakta-fakta yang ada. Mungkin saran mungkin buat teman-teman yang kayak ya bisa dibilang kayak orang yang tadi ngasih stimulus, terus juga orang yang dapat apa namanya? Disebutnya dapat rasisnya itu terlebih dari Chinese people-nya. Gimana tuh menurut Jo?
Sebenarnya gini sih, kalau menurut gue ya tadi kan balik ke diri kita ya, menerimanya kayak gimana. Kalau misalkan kita mau nerimanya sebagai sebuah sebuah merendahkan gitu ya, mungkin kita akan merasa minder gitu, kita akan sering minder. Tapi kalau gue justru malah ya gue bangga aja gitu dengan ras gue misalnya, walaupun minoritas atau segala macam. Pertama kayak gitu. Nah kedua mungkin ada pandangan gue juga tentang apa ya. Nah tadi mungkin balik ke pertama nih, gue sempat nyinggung, gue sebenarnya nggak kesal sama si cowok, tapi gue nggak kesal juga sama si cewek sih sebenarnya. Balik lagi, walaupun orang-orang ternyata responnya negatif ke dia, karena menurut gue gini, apa ya? Ya itu tadi kan yang nerima kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin ya, siapa tahu aja kan. Jangan bicara rasis dulu deh kalau misalkan. Misalkan kita bicara yang lain, body shaming misalnya. Nah seseorang nih, dia mungkin the whole life, misalnya entah dia di SMA, entah dia di mana, dia sering dibully misalnya. Dia udah sering dibully dan dia udah muak dengan bercandaan. Mungkin teman-temannya masih merasa itu lucu dan ya udah bercandaan doang. Tapi mungkin dia udah, aduh misalnya lu gendut nih, aduh dia udah kesal banget sama bercandaan itu. Sekalinya ada satu yang benar-benar ngeklik dia bisa tiba-tiba responnya langsung wow gitu kan. Nah mungkin itu yang I don't know ya, cuman gua rasa itu mungkin terjadi di kasus ini juga, ya nggak sih? Mungkin ya yang gue bilang tadi juga kan, mungkin si cewek ini tuh baper gitu. Baper kan. Karena konteksnya, walaupun konteksnya jokes gitu kan, everyone kayak dia, semua orang juga nerima gitu sebenarnya ya. Kalau menurut pandangan gue, semua orang kayak nerima jokes ini dari orang Spanyol kah, orang mana kah. Tapi menurut gue ya emang berlebihan aja gitu. Benar-benar. Gitu. Berlebihan, tapi mungkin di satu sisi pun kita tetap harus apa ya? Masih harus tetap memikirkan bahwa isu terkait rasisme itu masih menjadi masalah juga di masyarakat sekali, gitu, apalagi di Indonesia sensitif gitu ya. Dan Indonesia. mungkin nggak cuman kasus ini doang, mungkinnya masalah rasisme itu. Ya mungkin kayaknya Jo juga pernah tahu gitu yang Black Lives Matter. Yang masalah si George Floyd siapa? Ya George Floyd. Ya itu kan yang sampai dia meninggal gitu karena melakukan kesalahan sedikit gitu. Menurut Jo, apakah rasis yang dilakukan di luar sana dengan di Indonesia itu sama atau gimana? Nah itu sama apa beda tuh gimana? Kalau menurut gue justru nggak tahu ya, mungkin di lapangan berbeda atau gimana. Tapi sepengetahuan gue sih mungkin di Indonesia lebih baik mungkin. Lebih karena baik mungkin ya? kita punya demokrasi. Kita punya ini bicara agak Cuman kalau di sana kan lebih ke bisa. mereka gaya hidupnya pun liberal, bebas gitu kan. Mungkin di sana lebih di kita lebih under control lah menurut gua. Orang masih punya etika kalau walaupun dalam hatinya kita nggak tahu kan. Ya benar sekali. Ya mungkin gitu sih pandangan. Ngomong-ngomong masalah etika nih ya, gue sempat baca artikel yang terkait etika netizen. Oh gitu. Oh ya. Kayak itu. Indonesia tuh malah cenderung kayak tidak beretika gitu ya. Kalau netizen ini yang benar-benar gak sopan gitu ya. Dinilainya tuh netizen Indonesia tuh paling gak sopan lah ya. Nah itu gimana tuh, Jo? Itu gimana tuh terkait itu? Nah itu sih gimana ya? Gue udah bisa bilang ya, kita semua udah tahu lah netizen tuh kayak gimana. Cuman kontrol sebanyak orang itu dan mereka punya etika kan susah sih ya mungkin ya. Mungkin gue lebih concern ke orang-orang yang jadi content creatornya aja sih. Kalau menurut gue, once lo mau masuk ke entertain, maksudnya nggak harus entertain lah, sosial media, apalagi lo mau dipandang orang banyak gitu. Menurut gua di Indonesia ini kita udah nggak bisa mandang lagi. Lo jangan berpikir lo akan diperlakukan sebagai subjek lah menurut gua. Kalau misalkan lo mau jadi artis, lo mau jadi seorang content creator yang besar gitu, percayalah lo harus menerima diri lo diperlakukan selaku objek menurut gua. Maksudnya bukan udah resiko gitu ya? Ya itu udah harus disiapin duluan menurut gua. Itu sih yang maksudnya kalau gua soalnya bicara soal netizen udah capek bro. Iya, kan? asli. Udah maha benar. Udah nggak aneh Indonesia tuh. Netizen Indonesia udah paling nggak aneh. Atau mungkin yang menjadi permasalahan tuh kayak mungkin karena belum ada apa ya istilahnya pendidikan etika bermedia sosial di lembaga-lembaga formal mungkin ya. Benar. Iya. Jadi penting sebenarnya itu bisa dijadiin mata kuliah juga. Jadi ntar kita gimana tuh mata kuliahnya? Mata kuliah etika bersosial media. Ntar kita ngapain tuh? Ya belajar sopan aja. Jangan asal-asal gitu. Cara ngetik gitu ya. Berpikir panjang lah, berlatih berpikir panjang. Oh Masya Allah ya, luar biasa ya. Memang harus seperti itu. Nah, ngomong-ngomong dari udah kita ngebahas banyak nih ya, rasis lah, sara lah segala. Gue pengen nanya nih dari Jordan, apakah mungkin Jordan punya saran gitu biar untuk semua warga Indonesia kali ya kita ngomongnya. Agar biar kejadian ini tuh nggak terulang lagi gitu. Saran misalnya ada rasisme atau sara atau apa segala yang berbau negatif biar nggak keulang lagi gitu. Mungkin saran dari gue sih
ini prosesnya panjang, cuman ada baiknya kita itu stay positif aja lah bro, gitu. Iya, bener. Kasarnya mau kita pandang dari sudut pandang satu, sudut pandang yang content creator yang kedua, sudut pandang netizen pun gitu ya. Beropini itu bebas kita di kita. Cuman kalau misalkan saran gue adalah kita jangan terlalu judgmental lah. Kita santai aja lah kalau hidup. Santai, yang penting enjoy gitu ya. Karena kita tuh ya udahlah bahagia aja lah hidup ya kan. Hidup cuma sekali gitu kan. Oke. Tapi mungkin ini yang jadi penasaran juga nih Jo. Kan lu orang Chinese banget ya? Oke, iya. Kalau nggak salah tiap orang Chinese tuh punya nama Chinese-nya sendiri ya? Kalau tuh lu apa tuh? Ada. Kalau gua jadi gini. Kita semua biasanya kan diawali dengan marga ya. Kalau gua tuh marganya marga Chen sebenarnya. Marga Chen. Dari Chang turun ke Chen. Ya pokoknya sejarahnya panjang lah marga itu. Cuman gua Chen dan nama gua adalah Han Che. Hanche, jadi Chen Hanche. Oh. Oke, luar biasa. Kalau ini apa? Nama Chinese? Aduh, gua gak punya bro. Sipit doang kata gua. Sipit doang. Tapi lo pernah disangka orang Chinese juga? Oh pernah. Oh gimana tuh? Jadi waktu ke Hong Kong nih. Oh mainnya jauh ya ke Hong Kong. Ke Hong Kong gua sombong flexing dikit. Yoi. Gua pernah ke Hong Kong. Main ke Disneyland kan di situ, ke Disneyland. Jadi jalannya tuh ayah gua, kakak gua, ayah gua biasa ditawarin brosur pakai bahasa Inggris gitu biasa. Kakak gua bahasa Inggris, pas bagian gua, agak ngerti gua. Dia ngomong bahasa Mandarin. Sorry, I'm not Chinese. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Gak bisa bahasa Cina bro. Iya salah. Okay. Itu emang berarti orang Chinese tuh punya karakter sendiri mungkin ya. Iya benar. Oke. Tapi mungkin karena sebenarnya itu nggak jadi masalah sih sebenarnya karena kita pun hidup beragam gitu ya, menjadi Bhinneka Tunggal Ika, malah menambah keberagaman itu sendiri mungkin ya. Okay. Lu bisa tahu dari budaya mana kan harus menerima juga gitu. Apalagi kita tinggal di Indonesia gitu. Nah itu dia ya. Oke, itu tadi kita udah bahas terkait isu-isu ya gitu ya, agak berat gitu ya. Banyak yang harus bahas. Mungkin kita bakal bahas yang lebih ringan lagi nih. Kita tanya-tanya tentang Joe lagi nih. Mungkin the other side of Jordan mungkin ya. Ada Boleh. Apa nih? Oke, Jordan Jordan itu kan tadi udah disinggung sama Giva juga. Jordan itu salah satu peserta Mr. Global ya? Well, itu adalah sebuah ajang namanya Mr. Global. Kalau gua waktu itu memang masih tahap Jawa Barat. Gitu dan ya puji Tuhan sempat di runner up pertama sih. Gitu ya. Jadi lumayan lah. Menuju Indonesia berarti ya? Belum. Tapi next OTW ya? Hampir. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi kesempatan itu masih ada nggak tuh? Ya sebenarnya kalau gimana ya, setelah kita lewatin masa-masa yang maksudnya kita udah nyampe Jawa Barat nih, sebenarnya link pun banyak kok, tawaran masih banyak, cuman mungkin so far ini gue masih ingin fokus kuliah dulu bro gitu. Jadi benar-benar. Ya apalagi lu di ITB lagi apa sih, sibuk banget kan? Waduh. Agak nggak kuat sih memang. Emang sekarang sibuk apa nih di kuliahan? Oh kalau sekarang memang kemarin baru beres ujian kan. Ujian. Gitu. Ya. Oh udah ujian ya di ITB ya? Ini ujian terus ya tiap hari. Kok gue tiap hari dapat gitu. Ujian apa nih? Banyak susah dapat cewek. Jomblo ya, boleh promosi. Jomblo gua. Ini IG gua ada di bawah nanti. Oh iya. Atau Jordan juga jomblo, Jordan. Kebetulan seperti itu. Aduh, bagi yang mau nih sama Jordan. Teteh e-commerce mungkin ya. Lihat badannya bagus. Atau teteh panitia ini kru mungkin barangkali mau nih tertarik itu sama Jordan ya. Mantap lah ya pokoknya lah. Oke. Apalagi nanya apa lagi nih? Apa ya? Other side of Jordan. Gimana ya? Jordan nih apa ya? Maksudnya selama hidup maksudnya Jordan umurnya berapa nih? Sekarang tahun ini 21. Wih, 21. Berarti kita seumuran ya? Sebenarnya gitu sih. Young, wild and free. Oh, young, wild and free. Maksudnya gimana young, wild and free? Yoi. Nah, di Jordan ini maksudnya dulu sebelum masuk ITB nih, SMA di mana nih? Kalau SMA gue dari SD, SMP, SMA itu di satu sekolah. Jadi namanya Talenta School itu di Bandung Selatan. Oh, Talenta School. Terus tapi nggak pernah dapat diskriminasi atau apa di sekolah? Sebenarnya enggak sih. Enggak, karena yang setahu gua juga sekolah itu pun mayoritas memang Chinese juga kan. Mayoritas Chinese ya. Karena for your information juga karena gua sama Jo udah berteman sejak SMA. Waktu itu kita pernah ikut lomba bareng kan ya. Waktu lomba apa sih? Waktu itu kalau gue desain, dia nyanyi. Lu percaya nggak gue bisa nyanyi? Lu bisa nyanyi, Lik? Bisa, yakin, Lik? Dia bagus suaranya, lu nggak pernah denger? Coba dong sebait 2 bait kali. Jangan. Ya kenapa? Mau lagu apa?
Lagu China. Waduh. Bahas China, lagu China dong. Masanya gue gak ada yang tahu lagu China. Nggak ada yang tahu. Wo ai niau. Wosha itu lagu China kan? Iya. Lu udah gak bisa. Yang Stay With Me itu beda ya? Itu Jepang ya? Itu Jepang. Stay With Me. Oh, itu Jepang. Bokurawa. Oh, itu Jepang ya. Jepang. Salah gua. Kan jadi lupa kan tadi nanya apa kan? Tadi talenta. Talenta gimana talenta? Iya. Apanya? Apa nih? Gimana nih? Memang Iya. tadi benar disinggung kan talenta tuh memang mayoritas sih sebenarnya Chinese. Iya, Jadi benar. memang Tapi berarti ada culture shock gak kamu pas masuk ke ITB ini? Ya. Untuk ITB ya, gue rasa memang di sana orang-orang cukup cerdas untuk tidak melakukan hal seperti itu sih. Mungkin karena udah Ya dewasa, sih, emang Iya, kelihatan sih ya. Jadi sebenarnya diskriminasi itu buat apa juga, bro? Iya. Kan ya buat apa sih? Iya. Itu sih intinya. Gitu. Oke, pokoknya seru banget ya kisah Joe ini gitu. Ya seru banget, parah sih. Parah sih. Parah banget. Seru banget. Oke. Cuman gue sebenarnya penasaran tadi kan Joe lu join Mr. Global Jawa Barat gitu ya. Oke. Nah mungkin sempat ada kepikiran lagi gak buat join ajang-ajang pageant mungkin ya kita sebutnya ya. Oh, iya, ajang-ajang pageant karena banyak gitu ya di Indonesia pageant kayak gitu. Mungkin Joe ada rencana gak buat ikut Koko Cici mungkin ya kalau nggak salah. Ada Oh Koko iya, Cici ada. gitu ya. Mungkin nggak dalam waktu dekat sih, bro. Dalam Karena ya itu tadi balik lagi sih, belum bisa handle-nya sih gua sejujurnya. Karena memang itu kan begitu kita masuk ke suatu ajang, kita dapat gelar itu artinya bukan sebuah kemenangan doang tapi sebuah tanggung jawab. Waduh. Gitu kan. Tanggung jawab loh ya. Memang Harus udah pantas ya jadi. Tanggung jawab Waduh. sekali ini Jordan ini tanggung jawabnya terlihat sekali. Iya, terlihat. gitulah. Tapi menurut lu itu kalau lu menjadi duta apakah sebuah tanggung jawab atau gimana? Aduh gimana ya? Belum pernah soalnya. Belum pernah ya? Belum pernah. Atau mungkin next Joe bisa ikutan Mojang Jajaka mungkin. Iya. Ini alumni modern Oh, Jajaka ini. Ini agak-agak Ya. flexing ini. Malik ini agak flexing ini. Flexing ini. Malik ini bahaya banget Malik. Bahaya ya. Oke lah, seru. Oke. Pokoknya kita udah bahas banyak sama Jordan. Tadi kita udah bahas terkait isu-isu yang lagi viral di TikTok ya terlebih. Terkait Sarah gitu ya. Terkait Sarah dan juga tadi kita udah dapat insight dan saran dari Jordan nih sebagai Chinese people dan juga sebagai bisa dibilang apa ya public Open minded gitu ya. sih sebenarnya. Open minded juga. Open minded ya bener ya. Jadi coba disapa open minded people-nya. OM people. Oh ya apa tuh OM people. Open minded people. Nah, Asik. Oke deh, pokoknya seru banget. Kita bahas-bahas dan juga jangan lupa buat e-commerce, jangan lupa untuk selalu nonton terus podcast kita ya, podcast Social Dilemma. Follow juga IG kita di @ecom_radio. Oke, Ecom Radio. Pokoknya nanti teman-teman boleh dengerin podcast kita di Spotify dan juga YouTube ya. YouTube kita di broadcast Ecom ya, jangan lupa. Oke, pokoknya kalian bakal dapat info-info menarik terkait isu-isu yang lagi hangat ataupun isu-isu yang kita lakuin sebagai daily habits gitu ya. Pokoknya seru lah pokoknya. Oke deh, thank you banget Joe. Ya, thank you thank sekali you Joe. Sip. Udah datang ke podcast kita ya. Ya. Meskipun jujur ini dadakan aja ya. Pokoknya Gak apa-apa lah. hari ini kita isu ini. Oke, gua langsung Joe, lu bisa nggak? Langsung bisa. Keren Wah, banget. ini Demi apa? Demi teman. Sangat pride Atau ini. mungkin Joe tuh kayak pengen istilahnya mewakili orang-orang Chinese people. Karena mungkin greget mungkin ya Joe tuh ya. Mungkin karena terlalu banyak Nah, kayak gitu ya. Oke deh, mungkin Jod terakhir, last but not least, ada nggak suatu hal yang pengen disampaikan ke e-commerce apa tuh? Ya, stop being judgmental lah. Nah, Gitu. Stay positif aja bro. Udah. Setuju Itu. banget. Stay lah, positif setuju ya, banget. luar biasa. Iya, Dan keren. jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu bahagia. Bahagia. Lu mikirnya apa banget ya? Gue lagi mikirin gitu apa gitu ya. Ada yang gue pikirin biasa. Apa? Biasa nggak punya cewek. Aduh. Tetap ya balik lagi Junya. Oke deh. Daripada kita ngobrol ngalir ngidul gitu ya. Ya. Pokoknya kita sudahi saja podcast kita episode hari ini. Karena jangan khawatir karena kita masih bakal terus nemenin e-commerce Betul di sekali. episode-episode lainnya. Stay tune pokoknya Stay kalian tune, semua ya. e-commerce Stay tune and happy. happy. Nice ya. Good ya. Oke, sekali lagi. Gua Malik. Gua Giva. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus nonton podcast Social Dilemma.